Perbatasan Aru Indonesia, Malaysia. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Sambas, serta dari Komandan 4 dan para pejabat utama yang Kejaksaan Negeri Sambas dan juga Komandan serta jajaran Kejaksaan Negeri, dan juga yang saya hormati Ketua IAI Wilayah Kalimantan Barat beserta para pengurusnya, dan juga yang saya hormati IAI daerah Sambas dan sahabat Mamat ya, warga di sekitar PLBN Aro, dan juga teman-teman saya dari jajaran Kejaksaan Negeri Kalimantan Barat dan yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Tentunya yang pertama adalah puji syukur alhamdulillah telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat atau hidayahnya, kenikmatan dan kesempatan kita untuk berkumpul pada siang hari ini di tempat ini dalam rangkaian kunjungan kerja saya sebagai Kajati Kalimantan Barat. Alhamdulillah saya bisa hadir di kesempatan hari ini, dan juga yang saya hormati di kecamatan apa nih? Saringan. Ya, tadi Pak S. Sekalian, saya kesini beserta rombongan dan adik. Yang pertama adalah kita silaturahmi ya. Silaturahmi itu kan ketemu. Ya, ini kalau ajaran agama, silaturahmi itu meningkatkan persatuan ya, supaya saling kenal ya, saling tahu kondisi. Nah, itu diajarkan itu dalam agama itu agama apa saja yang akhirnya terus kalau nanti bisa gotong royong, nah itu terus silaturahmi ya. Nah, kemudian kita melakukan bakti sosial ya. Bakti sosial ini kita tidak seberapa, tapi itu adalah bentuk kepedulian, terutama keluarga Adiaksa. Adiaksa itu maksudnya kejaksaan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada warga yang terdampak COVID-19 ya. Walaupun alhamdulillah tadi nggak ada yang kena virus, tapi karena semuanya tutup menjadi susah ekonominya ya. Nah, sekarang pemerintah itu membuat keputusan ya, tetap memakai protokol kesehatan dan aktivitasnya harus melaksanakan 3M atau 5M, tapi intinya yang itu sudah pada tahu ya. Nah itu, tapi dengan adanya COVID ini bukan hanya di daerah ini, tapi di Indonesia, tapi seluruh negara kena, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa melaksanakan aktivitasnya untuk melaksanakan kegiatan ekonominya. Nah, kita sebagai warga kejaksaan berbagi, ini bentuk kecintaan kejaksaan kepada Bapak Ibu sekalian, kepedulian kita. Tujuannya apa sih? Jadi sebenarnya kita ingin dekat dengan Bapak Ibu sekalian, dengan warga. Oh, kejaksaan itu ada, walaupun tidak seberapa, tapi ini bentuk cinta kita. Supaya apa? Supaya kita makin bersatu, makin kompak, makin meningkatkan gotong royong ya. Jadi tahu kesulitan Bapak Ibu sekalian, kita juga kejaksaan itu tidak punya uang, tidak punya anggaran, tapi kita juga tetap peduli sebagai rasa kita saling merasakan apa yang dilakukan itu. Kita semua berdoa semoga COVID ini segera berakhir, sehingga kegiatan Bapak Ibu sekalian bisa normal kembali, mencari nafkah, kegiatan ekonomi juga bisa kembali normal ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya ya. Allah yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga acara kita dapat berkumpul dengan acara ramah tamah dengan entitas PLBN Aru. Salam
Kedua, menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan maskot Adiaksa. Ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Sambas. Keempat, sambutan dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Kelima, dialog Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dengan entitas PLBN ARU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kalimantan Barat. Tapi amin gak apa-apa, atau Bapak jadi kerja di Jawa Timur, saya ikut Bapak. Yang saya hormati Kepala PLBN ARO, dan saya Bapak Kajati yang berhormat dapat kami laporkan di depan Bapak sudah siap untuk berdialog dengan Bapak. Para entitas dari PLBN, mereka sehari-harinya bertugas di PLBN ARO sini yang jaraknya jauh dari Sambas. Namun semangat mereka luar biasa Bapak, terutama Pak Purwoto sebagai Kepala PLBN, seakan-akan nggak pernah kepotian hadir di ARO terus, terutama saat jadwal kepulangan PNI Pak. Waduh, nggak bisa bergerak Pak Polri. Demikian juga Pak Camat dan stakeholder yang lain. Kami juga berterima kasih kepada Kepala PLBN yang mana kami diberikan satu ruang khusus untuk posko kejaksaan, yang mana itu bisa kami gunakan untuk memantau arus keluar masuk secara mencegah maupun hal-hal lainnya Bapak. Dan kami sudah menjalin hubungan dengan rekan-rekan di TNI, di Polri, dan yang lain-lain juga kaitan misalkan ada satu kejadian atau ada kepada Bapak Dr. Masyukur Sarjana Hukum Magister Hukum, persilakan. Buka masker biar kelihatan. Baik, terima kasih Bu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Sambas dan jajarannya, termasuk Kasat dari Pemakat. Yang saya hormati Kepala PLBN Pak Purwoto dan seluruh entitas PLBN ARO tentang kejaksaan. Tapi ini memang ada hal yang mungkin di samping tugas-tugas kejaksaan dalam penegakan hukum dan juga penanganan hukum dan juga yang lain-lain, sebenarnya memang di Undang-Undang 17/2017 tentang intelijen negara, kejaksaan itu juga mempunyai fungsi intelijen yang ya secara umum sih intelijen itu ya penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Sehingga saya juga merasa sangat berkepentingan untuk kemarin saya melakukan kunjungan kerja ke Etikom dan sekarang ini ke ARO untuk ketemu dengan Pak Purwoto nih, Kepala PLBN dan juga entitas teman-teman sekalian. Saya tadi juga sebelum ketemu Bapak kita ketemu para warga, dan sedikit yang kita bawa sebagai cita-cita kita menyatu dengan rakyat. Kita melakukan bakti sosial pembagian sembako, tapi nanti Pak Kajari tugasnya yang menyerahkan karena kita keterbatasan tempat ini, keterbatasan kondisi, sehingga kita lakukan secara simbolis saja. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, semua negara hampir mengalami tentang COVID-19 ini. Hampir semua negara di dunia ini, termasuk negara Indonesia, termasuk daerah ini. Sehingga kita juga harus merespon kondisi ini ya, termasuk melindungi warga kita, termasuk menjaga diri kita sendiri.
Antara pada kesempatan ini kita dalam melakukan kegiatan kita juga harus melakukan protokol kesehatan. Ya, minimal memang 3M. Memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, dan menjaga jarak. Walaupun masih ada MM yang lain, kita harus menghindari kerumunan, kita harus makan yang cukup, yang bisa meningkatkan imun, ya, dan yang lain kita juga harus menjaga pola hidup sehat kita. Saya begitu ada COVID-19 terus terang aja saya berpikir peradaban kita ini, kehidupan kita akan beda dan benar. Harus kita biasain kita memakai masker, harus kita biasain di mana-mana ada tempat cuci tangan, dan harus kita biasakan kita menjaga jarak, termasuk kalau orang beragama pun, agama Islam dalam melaksanakan sholat kita menjaga jarak, distancing, physical distancing ya, termasuk agama Nasrani juga melaksanakan ibadah memakai virtual. Ini semua adalah dalam rangka upaya menekan bahkan memotong ya COVID-19 ini, penyebaran COVID-19 pada kita, saudara kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita semua. Tidak sedikit teman kita, kolega kita, saya tidak yang mungkin disampaikan, tapi kita lebih mungkin kalau kita sama-sama dari jajaran atau instansi apalagi komunitas intelijen, mungkin kita lebih ke sharing informasi, saling tukar informasi seperti ada kata sama-sama kita intel. Biasanya adalah intelijen adalah mata dan telinga user kita masing-masing ya. Kemudian dari ini kita harus memberikan informasi yang baik terhadap user kita supaya dalam penentuan kebijakan nantinya sama dari Polri, dari Kejaksaan, dari TNI, dan dari Bea Cukai ini kita akan sama. Terima kasih Pak Kajari, Pak Wawata, dan juga Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Silakan Pak Kajari. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin langsung ke Pak Pur nanti ditulis Bapak ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Kajati, Pak Kajali, rekan-rekan atau sahabat saya, Pak Lokicam, Pak Camat, Pak Ramil, Pak Kapolsek, sahabat-sahabat saya, stakeholder yang ada di BLBN Aro, Custom, Imigrasi, Karantina, dari Balipom yang hadir. Sepertinya ada 3 nih Pak. Yang pertama dari perhubungan, yang kedua asuransi, yang ketiga lantas Pak. Mungkin karena memang selama pandemi ini tidak ada pelayanan terhadap protek, jadi personilnya ditarik ke Singkawang, ke Sambas maupun ke Pontianak. Saya sangat berterima kasih Pak, Bapak sudah berkenan berkunjung ke rumah kami BLBN Aro yang terdahulu Pak Kajati juga berkenan ke BLBN Pak. Jadi alhamdulillah sudah 2 kali dari pimpinan kejaksaan berkunjung ke BLBN Aro. Berikutnya Pak, betul yang disampaikan kepada Bapak bahwa pandemi ini sangat memukul kami di kawasan perbatasan, di mana PLBN yang seyogyanya diberikan amanah untuk menumbuhkan ekonomi di kawasan perbatasan sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini serta diberlakukannya lockdown oleh Malaysia maupun kita, jadi kita benar-benar terpukul. Jadi domisili Kecamatan Sedikit Besar maupun dari luar Sedikit Besar, karena saya masih ingat materi kami kemarin di Pordopo atau Bupati, masih ada berapa persen warga kita ini berpikir dan menyimpulkan bahwa pandemi itu tidak ada.
Bapak Kajari mohon izin tentu melayani masyarakat dengan tulus dan ikhlas, juga tadi yang tidak kalah penting sinergitas kekompakan kami yang memang sudah diwanti-wanti oleh pimpinan-pimpinan lengkap dari pemerintahan, TNI, Polri, instansi terkait, bea cukai, imigrasi, kejaksaan, seluruh komponen ini agar kita kompak untuk tidak lagi ego-ego sektoral. Itu kami bangun melalui macam-macam kegiatan. Terkhusus Bapak Kajati, kami jauh tapi sebenarnya infrastruktur sudah bagus, sudah bukan seperti yang dulu lagi. Berkat Bapak pimpinan negara kita, Presiden, keluar juga di Impres nomor 1 tentang percepatan pertumbuhan, pasti dalamnya harus aman dan tertib seperti amanah Undang-Undang Negara Mesir kepada kami nomor 2 tahun 2020. Supervisi hukum kami akan koordinasi terus dengan Pamtas yang berjaga non-stop di semua titik perbatasan termasuk jalan tikus, karena manusiawi juga Bapak Kajati. Ada juga warga kita dari Malaysia, saya nggak mau di karantina. Di karantina kita di Sajengan Besar mulai dari 20 Maret hingga hari ini, terus karantina seperti yang sudah dibentuk struktur satgasnya di provinsi Forkopimda Kalimantan Barat. Ini juga kami terus monitoring melalui tugas fungsi kami ada di intelijen dan fungsi-fungsi lain di Harkam Timas. Kami tetap monitoring agar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya protokoler kesehatan tapi biar jelas aku bawa maskernya ya. Baik teman-teman media cetak, saya bersama-sama dengan Pak Kajari Sambas dan Kepala PLBN Aro dan kita sini dari Gaji Imigrasi, dari WNI, dan Ramil dan ada dari Kapolsek, karantina, semuanya lengkap di sini. Saya tadi ke sini beserta rombongan jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat juga Kejaksaan Negeri Sambas. Tadi sudah kumpul dengan entitas, tapi sebelumnya saya tadi juga ketemu dengan warga, ya, warga terutama yang terdampak COVID-19. Kita semua ikut prihatin atas kondisi ini ya, sehingga banyak juga warga-warga kita karena kondisi ini ya perlu perhatian. Ya, walaupun tidak banyak, tapi semua kejaksaan kita harus sebagai rasa peduli ya, melakukan bakti sosial dengan menyampaikan sembako kepada beberapa warga yang terdampak COVID-19. Yang penting adalah tadi kita sudah ketemu dengan entitas Aro, bagaimana mereka melaksanakan tugas fungsinya, dan saya tadi tekankan saya tidak memberi pengarahan tapi kita tadi sharing ya, sharing karena kejaksaan itu juga mempunyai tugas sesuai dengan undang-undang. Ada di sana tugas intelijen penegakan hukum kejaksaan, sehingga kita bersama-sama dengan entitas lain, dengan instansi lain untuk bagaimana terhadap informasi yang ada di tadi kita berpikiran, dan juga yang penting adalah kebersamaan, sinergitas dan kolaboratif. Kalau ada permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing, semuanya mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, dan semuanya penting. Sehingga tadi kita sudah bersama-sama dan kita sepakat tadi bahwa seorang pemimpin yang baik adalah menyelesaikan masalah secara kolaboratif, diselesaikan bersama-sama. Di situ saya lihat tadi kekompakan, kebersamaan yang dilaksanakan semua entitas yang ada di awal. Dan saya berharap ke depannya ini terus dijaga, dipelihara, bahkan dikembangkan, dioptimalkan, sehingga kalau ada berbagai permasalahan itu bisa diatasi dengan cepat dan baik. Semuanya adalah untuk lebih bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Tapi ini juga sampaikan bahwa semua kita ini adalah sebagai abdi masyarakat. Ya bos kita adalah masyarakat, sehingga masyarakat harus
baik, terlayani, dia bisa merasakan manfaat apa yang dikerjakan Bapak sekalian yang dengan semangat dan semampunya, seoptimalnya, tapi itu akan lebih berarti manakala masyarakat merasakan manfaatnya. Hasilnya itu manfaat, masyarakat merasa terlayani dengan baik. Ya, kondisi seperti ini kalau kita sama-sama rasakan, kita bersama-sama, saya rasa semua merasakan, ya tidak sendirian, warga itu tidak sendirian menghadapi COVID ini, bahwa COVID ini memang ada di dunia ini, kita sama-sama hadapi, semoga semakin lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Artinya ada kolaborasi, sinergisitas yang harus dijaga sama-sama, Pak ya? Ya, itu tadi sudah ditunjukkan, Pak Sama tadi menyampaikan bahwa semua permasalahan harus kita sama-sama selesaikan, dan intinya itu tadi kolaborasi dan semua bersinergi dan semua kompak untuk sama-sama menghadapi COVID ini dan sama-sama dalam melaksanakan tugas dan sama-sama dalam pelayanan kepada masyarakat. Ya, mungkin itu ya. Kalau penekanan terhadap jajaran Adiaksa, Pak? Ya, tadi saya sampaikan bahwa tugas kejaksaan itu sama dengan kejaksaan bukan institusi yang paling penting, tidak. Semuanya juga penting. Jadi saya juga sampaikan sedikit. Banyak juga tadi waktu saya wawancara warga, saya tanyain kejaksaan apa ini masih ada juga, kejaksaan apa. Saya sampaikan. Kalau entitas ini semuanya tahu, kita sering berkoordinasi, selalu kita bersama-sama, dan yang penting bahwa tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh intelijen kejaksaan itu juga kita saling bersinergi, bahwa hidup ini di dunia ini harus diatur oleh hukum, dan kita sudah